Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu kedua bulan April, minggu lalu kita sudah memperingati tentang Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Dia telah mengalahkan maut, Dia telah bangkit dari kematiannya. Dan yang harus kita percayai bahwa kita juga sebagai umat-umat kesayangannya Dia, ya, kita juga telah dimenangkan oleh darah anak domba Allah. Pada kesempatan hari ini, kembali rema kebenaran firman Tuhan akan kita bahas. Ya, yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang teamwork. Apa itu? Tim dalam bekerja. Ya. Dan yang ingin saya bahas di sini adalah tim itu bukan hanya dalam pekerjaan, tapi dalam segala hal kita harus bisa bekerja lewat tim. Karena kalau seorang diri, kita pasti tidak akan mencapai sasaran dengan tepat. Ya, firman Tuhan dikatakan bahwa tidak baiklah seorang diri, maka harus ada seorang penolong. Nah, dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 dan 19 di sini ceritanya tentang ketika Yitro, mertuanya Musa, dia datang kepada Musa dan menegur Musa, menasihati Musa. Hei Musa, gak baik orang yang kamu lakukan itu. Karena kamu memimpin seorang diri, gak akan sanggup, kamu akan lelah. Kita akan baca di ayat yang ke-18. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa engkau harus memimpin sampai kepada 10 orang, 50 orang, 100 orang. Di situ harus ada pemimpin-pemimpinnya. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kenapa sih kok Tuhan katakan lewat Yitro kepada Musa, engkau tidak baik bekerja seorang diri, melakukan pekerjaan seorang diri. Ya. Karena Tuhan menghendaki kita saling bekerja sama. Ya. Kenapa sih tim itu penting? Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam studi kita, baik dalam pelayanan ministry pun, ya. Apapun pelayanan kita, itu harus berdasarkan tim. Ya. Seorang worship leader tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa singer, tanpa pemain musik. Pemain musik, keyboard tidak bisa berdiri sendiri tanpa drum, ya, bass, gitar. Begitu juga dengan pelayanan. Seorang hamba Tuhan tidak bisa menjudge bahwa aku hanya sendirian, aku nggak butuh second leaderku. No, ya. Justru kita sebagai seorang pemimpin itu harus mempunyai second leader kita, di mana merekalah orang-orang yang bisa membantu kita sebagai seorang pemimpin. Saya ingatkan saudara bahwa pemimpin itu bukan jabatan, tapi pemimpin adalah karakter, ya, adalah kepribadian. Pemimpin itu bukan sebagai jabatan, tapi pemimpin adalah sebagai fungsi. Dia berfungsi nggak sih sebagai seorang pemimpin? Percuma kalau dia jabatannya sebagai seorang atasan, ya, sebagai seorang ketua, sebagai seorang majelis, sebagai seorang bos. Tapi kalau dia tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin, dia bukanlah seorang pemimpin. Jadi mengapa pemimpin itu penting, tim itu penting?
Karena dari kerjasama inilah kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Ya. Manusia adalah makhluk yang sosial. Ya. Bahkan ada teori, kalau kita sekolah ada teori yang mengatakan bahwa teori evolusi. Kita berasal dari hewan, dari monyet. Dan secara keilmuan lain pun itu mereka akan sangkal. Karena jelas manusia diciptakan oleh Allah. Kejadian pasal 1. Di situ justru manusialah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Dia bentuk, bahkan dia kenal kita sejak dari rahim ibu kita. Sejak dari kandungan, Tuhan itu sudah mengenal kita. Jelas teori evolusi itulah teori yang salah. Oke, kembali kepada jalan yang benar. Ya. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Ya. Di sini dikatakan bahwa lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya. Lalu kita melompat ayatnya yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi, saudara, Yosua, Harun dan Hur dan Musa, mereka berempat, ya, adalah satu tim yang saling membangun. Kenapa? Tanpa Harun dan Hur, Musa mungkin lelah, capek. Gimana nggak capek, saudara? Dari pagi ngangkat tangan terus. Capek lah. Tapi ketika Harun dan Hur melihat Musa capek, dia berkata, udahlah Om Musa, ayo sini aku bantu. Mereka memegang tangan Musa dua-duanya dan Musa duduk. Dan akhirnya apa? Bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek. Tanpa tim, tanpa Yosua yang di bawah, tanpa Harun dan Hur, saya bisa yakin bangsa Israel kalah dengan orang Amalek. Tapi karena Harun dan Hur ya tahu tentang pentingnya tim itu, adanya teamwork itu dalam satu pekerjaan, satu pelayanan besar itu, maka Tuhan juga akan membuat bangsa Israel menang. Ya. Jadi jangan kira bahwa aku berkat Tuhan, diberkati Tuhan tuh ya karena kemampuanku, karena jangan salah. Ya. Kita semua ada sampai hari ini. Kepintaran kita, knowledge kita, ya, itu berasalnya dari Tuhan. Ya. Dan juga jangan minder bahwa aku nggak bisa kok, nanti biarkan Tuhan saya yang bekerja. Tuhan tidak bekerja atau Tuhan tidak memberkati kita kalau kita tidak bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar ya? Yakobus bilang seperti itu. Ya. Yang ingin saya tekankan di sini yang pertama adalah di dalam teamwork itu harus ada kesehatian. Kalau engkau sebagai seorang pemimpin, engkau sebagai seorang ketua, gembala, engkau sebagai seorang apapun jabatan kepemimpinanmu, ayo engkau harus bisa membagikan yang pertama visi kita kepada orang-orang yang kita pilih menjadi tim kita. Ya, karena orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang menjadi tim kita, itulah yang akan mendukung visi kita. Apa sih tujuannya engkau ke depan? Gitu loh. Ya. Nah, kalau mungkin di antara kita, ya, ada yang masih belum sehati sepikir, engkau masih mementingkan ego kita, ya. Ketika rapat harus
pendapatku yang diterima, harus pendapatku yang jadi. Salah. Meskipun engkau sebagai seorang pemimpin di situ, engkau tidak bisa memaksakan kehendak. Ya. Justru di dalam tim itulah ada banyak pandangan-pandangan baru yang engkau temui. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah dalam teamwork itu harus punya sikap kesehati sepikiran. Ya. Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3 di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh sepikiran, sehati, supaya apa? Supaya nama Kristus diberitakan dengan baik. Khotbah ini akan saya lanjutkan di seri selanjutnya, dan tetap percaya, ya, tetap berpegang teguh kepada apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Engkau tidak mampu berjalan sendiri. Engkau harus butuh orang-orang yang menjadi second leadermu. Ya. Karena orang-orang di sekitarmu, second leadermu itulah yang akan membantu kita menuju visi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam apapun yang Tuhan katakan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.